Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa telah hadir setiap hari Jumat bersama kami di sini, Bung Yarmen Dinamika selaku redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia. Selamat sore, Bung Yarmen. Selamat sore, Nana. Baik, saudara, pada headline News Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai polisi usut kasus di Rumah Sakit Ibu dan Anak atau yang disingkat dengan RSIA. Setelah kemarin juga kita angkat mengenai hal ini, Bung, lantas mengapa hari ini kita angkat kembali? Ya, ini yang kita sebut sebagai running news, berita yang terus berjalan dan berlangsung. Kemarin itu headline kita adalah ketika Pak Gubernur datang melakukan sidak ke sana, inspeksi mendadak, dan kemudian dia mengambil sikap akan membenahi, membereskan persoalan-persoalan yang mengganjal atau selama ini tidak normal di rumah sakit ibu dan anak tersebut. Karena sikap itu sikap tegas dan pasti akan mengoreksi apa-apa yang selama ini terjadi di sana, kita angkat sebagai headline. Rupanya follow up dari berita ini baik dilapor maupun tidak dilapor, kata polisi kami tetap akan mengusut. Jadi ketika polisi datang mengusut itu kita anggap bagian yang serius gitu. Kita pisahkan antara apa yang akan dilakukan oleh Pak Gubernur untuk mencari aspek misalnya malah administrasinya, ketidakdisiplinan, pengabaian macam-macam. Tapi polisi pasti mencari unsur pidananya di sini karena kita tahu baik ibu yang hamil tersebut namanya Suryani yang bersalin di rumah sakit ibu dan anak maupun anaknya itu meninggal dua-dua. Jadi ada 2 nyawa yang melayang akibat dugaan pengabaian atau kelalaian dari para medis di sana. Gitu. Fakta baru apa yang kita dapatkan dari polisi yang mengusut mengenai kejadian? Polisi baru datang sore kemarin, sudah mulai datang. Kita dapat kontak di sana beberapa bidan, kata mereka memang polisi sudah menanyai kami. Itu tandanya bahwa polisi sedang mengumpul data-data antara lain dengan mencari keterangan atau menggali keterangan dari para saksi. Itu dulu. Sempat saya tanya apakah ada benda yang misalnya diambil untuk disita, sementara ini belum gitu. Masih mencari keterangan-keterangan secara lisan dari para medis. Tapi apa yang kemudian membuat polisi kemudian mengusut mengenai hal ini? Apakah kemudian benar adanya malpraktek seperti itu? Ya, dari gambaran cerita awal yang kita dapatkan justru seperti itu gitu. Bayi ketika dibawa ke tempat itu sudah pecah ketuban ibunya. Sampai ayahnya bilang rambut anak itu pun udah kelihatan. Tetapi mungkin karena ada beberapa faktor, salah satunya misalnya dokternya sakit, sehingga pasien tidak segera ditangani. Dalam situasi gawat dan genting seperti itu, akhirnya si pasien malah dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Sampai ke Rumah Sakit Zainal Abidin, si anak itu memang sudah meninggal gitu. Jadi proses sesar yang dilakukan itu tak lain hanya untuk mengeluarkan bayi yang sudah orok, yang sudah jadi mayat gitu kan. Tapi justru di Rumah Sakit Zainal Abidin terjadi lagi komplikasi mungkin atau pendarahan, bleeding, ibu-ibunya juga ikut meninggal gitu. Bagi keluarga korban ini sesuatu yang sangat memukul perasaannya gitu kan. Atas dasar itulah kita follow up kenapa di tengah situasi perawat kita rame, bidan kita hebat, terus kemudian dokter-dokter spesialis juga lengkap, kok tiba-tiba kasus seperti ini masih terjadi gitu. Baik, kejadiannya juga dari pagi hingga malam seperti yang kemarin juga sempat kita ulas dalam. Ya, sehari sebelumnya malah datang. Dia datang Senin pada subuh hari gitu kan. Tapi pada Selasa sore udah meninggal dua-duanya gitu. Baik, di sini juga disebutkan oleh direktur dari RSIA sendiri bahwa tidak ada kaitannya dengan uang jasa medis. Ya. Ini seperti apa sebenarnya? Ya, itu bagian dari bantahan dia dan kita hargai itu sebagai hak dia. Dia klarifikasi seperti itu. Tapi sejak hari pertama aja udah mencuat isu bahwa ini tak lain karena dokter khususnya spesialis itu uring-uringan sudah bekerja gitu. Indikasi bahwa mereka uring-uringan antara lain karena ada satu dokter yang bernama Serida Aini, dia juga spesialis SPOG, Obgyn dan Kebidanan. Dia kemudian mundur dari rumah sakit ibu dan anak pada setelah kejadian ini? Belum, sejauh itu. Sejak 17 Desember dia sudah mundur. Kenapa dia mundur? Karena dia merasa uang jasa medisnya yang seharusnya dia dapatkan pada bulan Juni sampai pada saat dia mundur itu dia tidak dapatkan. 7 bulan dia tidak dapatkan. Pantas dia mundur. Rata-rata 1 bulan seorang dokter spesialis itu memperoleh jasa medis itu minimal itu 12 juta. Tapi dia tidak dapatkan. Atas dasar itu dia mundur. Terus kemudian
dari para medis khususnya bidan, kita juga dapat informasi mereka sudah sejak bulan November sampai hari kemarin tidak juga dapat jasa medisnya. Mereka mengakui bahwa dokter tidak bersemangat melakukan beda sesar di sana. Mereka nyuruh aja ke rumah sakit atau kemana-mana yang lain dari situ karena mereka tidak mendapatkan jasa medis itu sebagaimana mestinya. Oke, berarti kalau begitu fakta yang terdapatkan adalah seperti itu, Bu? Iya, sampai tadi malam malah setelah ibu ini ngomong bahwa uang udah ditransfer, bidannya masih bilang kami belum mendapatkan uang itu, kemana ditransfer gitu. Oke, berarti masih menjadi masalah, tapi kemudian dari direktur sendiri sudah merasa meneruskan uang itu. Dia istilah meneruskan kepada yang berhak, dan yang berhak itu cukup banyak. Yang kontrak aja 400 orang situ, bidan dan para medis negeri hampir 200. Jadi cukup banyak uangnya. Atas dasar itu kita merasa penting untuk mewawancarai Ibu Rita Masyita. Rita Masyita ini adalah Kepala BPJS Perwakilan Aceh. Menurut dia hampir nggak pernah uang tertahan, selalu asal masuk laporan 15 hari setelah itu pasti akan dicairkan. Karena kita tahu betul katanya uang itu begitu penting bagi para dokter dan para medis gitu. Jadi di sini ada satu hal yang menarik juga. Ibu Erni sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, tepatnya Erni Ramayani, menyatakan bahwa nggak ada persoalan. Bahkan jatah bulan Maret pun katanya sudah kita transfer. Kenapa transfernya kebablasan? Maksudnya terlalu banyak ditransfer. Padahal ini Maret kan belum berakhir. Oke. Nah, tapi itu pun sudah ditransfer menurut dia. Nah, bidan merasa belum mendapatkan uang. Ombudsman yang melakukan penyidikan itu juga menyatakan uangnya belum diterima oleh para bidan, dokter dan perawat. Yang menarik kemudian, ibu ini menyatakan bulan Maret pun sudah saya bayar. Padahal ini Maret belum berakhir kan? Ini seperti ada miskomunikasi atau seperti apa? Ya, kesan kita ada sesuatu yang disembunyikan. Makanya polisi atau bahkan tim inspektorat harus meneliti benar persoalan ini. Karena begini, Ibu Rita Masyita dia bilang uang yang kami transfer itu Januari sudah. Januari, Februari sedang dalam proses katanya kan. Tapi kenapa tiba-tiba seorang direktur mentransfer katanya Februari sudah, Maret juga sudah. Uang siapa yang dia transfer itu? Baik betul hatinya mentransfer uang yang sementara dari itu masih menjadi sebuah pertanyaan masih gitu. Ada perbedaan pendapat. Itu pertama perbedaan hal yang temuan kita rasakan aneh. Ya. Keanehan kedua adalah ketika dia bilang pada hari itu Ibu Ulfa yang seharusnya bertugas tapi sakit diare. Harusnya dia digantikan oleh dokter 2 orang lagi gitu. Yang 2 orang ini satu namanya Teguh Rahmat Iqbal, yang satu lagi Ibu Serida Aini. Apa yang kita dapatkan di lapangan ternyata Serida Aini ini memang nggak pernah masuk lagi, bukan karena dalam minggu ini atau hari ini, tapi justru sejak 17 Desember lalu dia udah mundur gitu. Ada suratnya. Adapun Teguh Rahmat Iqbal nggak boleh dipersalahkan karena pada hari itu jatah dia masuk sampai pagi hari. Jadi ketika pasien masuk subuh pukul 6 itu masih dia yang tangani. Sampai pukul 10 habis batasnya ya dia istirahat gitu. Waktu dia istirahat seharusnya kan Ibu Ulfa ini Ibu Ulfa yang masuk. Sampai dia bangun tidur enggak pernah ada yang ngabarin bahwa situasinya kritis. Dia baru tahu pasien sudah meninggal justru setelah diberitakan. Ada simpang siur berita berarti di sini, Bu, seperti itu. Iya, yang saya heran kenapa Ibu Erni menyebut dia masih punya 2 stok tenaga spesialis di bidang kebidanan dan kandungan, tapi ternyata satu udah mundur sejak Desember. Baik, menurut mata redaksi sendiri siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus ini, Bu? Iya, wartawan kan tidak berhak menentukan seperti hakim siapa bersalah, tapi fakta-fakta ini udah kita anggap aneh. Seharusnya polisi tinggal itu aja, tinggal ngikuti aja track yang sudah kita tempuh, yang sudah kita tunjukkan. Ya, coba cari. Kalau saya simpulnya itu sederhana betul, pergi ke bendahara, tanyain sama bendahara mana bukti transfer. Karena masalahnya ibu itu merasa uang udah ditransfer, sementara orang yang menerima puluhan orang, ratusan orang merasa belum menerima gitu. Sementara pihak yang meneruskan uang BPJS bilang sudah gitu, tapi sebatas bulan Februari, nggak ada pembayaran bulan Maret. Ibu ini yang baik hati sekali sudah membayar lebih dari itu. Oke, hal itu terjadi simpang siur antara di tubuh RSIA sendiri. Itu dia, prihatin kita. Dan ini jadi ancaman seperti kata Pak itu ya, Kepala Dinas Kesehatan namanya Pak Yani. Ya, rumah sakit ini bisa turun peringkat kalau terbukti ternyata mereka ini melakukan malpraktek atau pengabaian terhadap pasien, dianggap rumah sakit ini tidak cakap untuk melayani publik gitu kan, maka peringkatnya akan diturunkan. Konsekuensi dari perangkat diturunkan itu tunjangan jasa medisnya makin berkurang lagi gitu. Kalau tadi misalnya dapat 12 juta, nanti ke depan jadi 8 juta, makin nggak semangat lagi orang memimpin di sini. Jadi berkait-kait ini. Iya.
terkait dengan hal ini apa fokus kita untuk kedepannya? Hari ini kebetulan saja sedang kita rapat tadi, ada unjuk rasa. Ya. Unjuk rasa itu dilakukan oleh masyarakat perempuan, aktivis perempuan anti korupsi baru terbentuk. Ya, mereka menunjukkanlah keprihatinan mereka terhadap persoalan ini, karena di mata mereka seperti juga Ombudsman, persoalan ini lebih karena jasa medis yang tidak dibayar sehingga menurunkan minat kerja. Sebetulnya ini juga tidak boleh, seperti kata Pak Gubernur ya, Gubernur kita itu dokter, dia bilang orang bekerja untuk di bidang ini haruslah kerja kemanusiaan, bukan karena duit. Tapi masalahnya itu tadi kan, BPJS saja sudah melihat bahwa duit itu penting buat operasional para dokter, para medis. Kadang-kadang mereka melakukan bedah sesar atau membantu persalinan di luar jam dinas, seperti itu kan, pantas kalau mereka dapat kompensasi atau jangan lebih atau TPK. Tapi itu yang tidak mereka peroleh sehingga memperburuk kinerja mereka di sana, atau malas-malasan atau uring-uringan. Itu dia. Baik Bu Yarman, terima kasih untuk waktunya, dan kita masih menantikan terus kelanjutan berita dari kasus di RSCA ini. Terima kasih Bu Yarman untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.